Mari Bapak Ibu berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan kita Yesus. Sorak-sorai bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sorak-sorai semakin lebih lagi bagi Allah kita yang layak untuk diberikan kemuliaan. Haleluya. Katakan bagi Tuhan, Bapakku datang. Kami menyembah Engkau Tuhan, menyembah-Mu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku, ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Yes. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan. Ku nyanyi haleluya, haleluya. Ku nyanyi haleluya, Yesus. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, Yesus perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Ku nyanyi ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa, perbuatan-Mu. Di hidupku Tuhan, di hidupku. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita. Kami mengucap syukur Tuhan, punya Allah yang hebat, punya Allah yang luar biasa kuasanya bagi setiap kami. Dan kami terlalu amat yakin dan percaya hari ini kuasa-Mu sanggup meruntuhkan setiap benteng-benteng kekhawatiran kami, setiap tembok-tembok ketakutan kami hancur di dalam nama Yesus. Dan darah Yesus menyucikan setiap kami. Darah Yesus menyembuhkan setiap kami yang hari ini sakit tubuhnya, yang hari ini sakit jiwanya, yang hari ini sakit rohnya.
Kami percaya kami pulang dengan anugerah Tuhan. Kami pulang dengan berkat yang luar biasa yang Tuhan terus kerjakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Di zaman yang penuh dengan ketidakpastian, tapi kami terlalu amat yakin, sangat percaya kami punya Allah yang selalu pasti memberikan jalan-jalan keluar bagi setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu Tuhan. Apapun yang sudah hamba-Mu persiapkan itu tidak pernah ada artinya kalau Roh Kudus tidak bekerja. Karena itu Tuhan, biar hanya pikiran hati Kristus dan perkataan Kristus saja yang boleh hamba-Mu sampaikan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan. Semua yang percaya katakan sekali lagi sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang luar biasa diberkati Tuhan ya. Mungkin ada di antara saudara yang baru pertama kali ini hadir di ibadah kita. Kalau tidak keberatan silakan tangan kanannya. Semua adalah jiwa-jiwa yang setia kepada Tuhan. Terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang melayani di ibadah. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus, kita belajar minggu yang lalu bagaimana saya dan saudara punya satu pribadi yang sungguh sangat mengasihi kita. Dia menjadi gembala yang sungguh sangat baik dalam hidup kita. Dan kita sudah belajar minggu yang lalu, saya sudah sampaikan bagaimana Tuhan Yesus Sang Gembala itu memberikan jaminannya dalam hidup kita. Jaminan keamanan, jaminan perlindungan ya. Bahkan saudaraku sekalian, jaminan double porsi ya. Saudaraku, pagi tadi kita juga sudah belajar gembala yang baik itu juga memberikan yang namanya ketentraman batin. Memberikan apa saudaraku? Ketentraman batin. Karena hari-hari ini banyak orang yang galau, banyak orang yang gelisah ya, banyak orang yang batinnya, pikirannya, hatinya tidak tenang. Dan kita sudah belajar pagi tadi ada dua penghambat utama. Ketentraman batin itu ada dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Yang pertama adalah kondisi dari luar, saudara ya. Mungkin saudaraku keadaan pandemi ini ya memaksa saya dan saudara ini work from home ya, atau bekerja paruh waktu, atau saudaraku sekalian penghasilannya menurun atau tetap dan sebagainya. Atau mungkin saudaraku sekalian keadaan kita, mungkin tubuh kita ya, kesehatan kita dan lain sebagainya. Karena saudaraku sekalian yang namanya peace atau damai itu adalah keadaan tidak ada perang ya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, peace atau damai itu juga adalah keadaan aman, sentosa, sejahtera. Nah hari-hari ini dalam dunia kita tidak ada kondisi yang ideal seperti ini. Tetapi kita sudah belajar bagaimana kalau kondisi yang di luar itu menghantam setiap kehidupan anak Tuhan. Dan kita sudah belajar kita mesti pilih satu pilihan, mau jatuh tersungkur dan kemudian angkat itu bendera putih ya, atau menyerah dalam hidup ini, atau kita terus bangkit bersama dengan Tuhan. Karena itu kita milih yang kedua. Kita harus punya pilihan bersukacita di dalam Tuhan. Nah, kita sudah kupas tadi pagi ya. Dan saudaraku sekalian, kondisi yang dari dalam diri kita juga bisa menyebabkan saya dan saudara tidak tentram batinnya. Karena dosa atau juga karena kekhawatiran kita. Kita juga sudah belajar bagaimana mengatasi dosa yang kita lakukan. Kita bertobat, kita minta ampun sama Tuhan, dan kita tidak mengulangi dosa lagi. Kalau kita saudaraku punya yang namanya kekhawatiran, sehingga kita ini tidak tentram batinnya, tidak tenang pikiran dan hatinya, maka kita saudaraku perlu untuk berdoa dengan benar. Apa itu berdoa dengan benar? Berdoa dengan benar adalah berdoa dengan beriman, berdoa dengan percaya dan bersyukur. Seringkali orang berdoa dengan menangis, tapi menangisnya bukan dijamah Roh Kudus, tetapi menangisnya karena khawatir, karena takut.
Karena itu kita perlu belajar supaya ketakutan dibuang keluar dari hidup kita, yaitu kita punya kehidupan doa yang benar. Penuh iman, percaya, dan mengucap syukur. Meski belum melihat, tapi kita percaya Tuhan sudah bekerja dalam kehidupan dan persoalan kita. Dan yang kedua, kita belajar untuk kondisi khawatir mengatasinya adalah berpikir yang benar. Dan itu saya dan saudara mesti hidup setiap hari baca firman Tuhan ya. Nah, hari ini, sore ini kita akan belajar satu tema, yaitu hidup dalam berkat Tuhan. Katakan bersama tema ini, 2, 3. Hidup dalam berkat Tuhan. Nah, sebagai gembala yang baik, tidak saja dia memberikan jaminan, tetapi dia juga memberikan ketentraman batin, bahkan juga hidup dalam berkat Tuhan ya. Dia membaringkan aku ke padang rumput, yang apa saudaraku? Mazmur 23 itu ayat 2. Yang apa? Yang hijau ya, yang subur ya, dan kita sebagai domba-dombanya diberi anugerah berkat Tuhan ya. Baik, kita akan buka lebih dulu Matius pasal yang kelima ya. Injil Matius pasal 5 ayat 45. Nanti Ibu Tera ya membaca ayat ini, dan saya dengan saudara membaca ayat dalam Yeremia ya. Yeremia 29 ayat 11 ya. Ini ayat cukup terkenal. Sebagian besar mungkin kita sudah hafal ya. Kita nanti akan baca sama-sama. Yeremia 29 ayat 11. Lebih dulu Ibu Tera baca Matius 5 ayat 45 ya. Matius pasal 5 ayat 45, demikian firman Tuhan. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Ya, kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Buka Mas, ya. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Katakan bersama, amin. Nah, kita tadi sudah membaca bagian dari Matius 5 ayat 45 dan Yeremia 29 ayat 11. Matius pasal yang kelima ayat 45 ini ada dalam zaman perjanjian baru. Ya, sementara Yeremia ada dalam zaman apa saudaraku? Ada dalam zaman apa? Perjanjian lama. Nah, perjanjian baru dan perjanjian lama, dua ayat tadi mewakili yang namanya kerinduan hati Tuhan. Apa sih kerinduan hati Tuhan? Kerinduan hati Tuhan yaitu ingin memberkati manusia ciptaannya. Ya, dia rindu memberkati saudara dan saya. Itulah kerinduan terbesar dari hati Tuhan. Pasal yang kelima dari Matius 5:45 berkata, kamu menjadi anak Bapakmu di surga yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik, menurunkan hujan bagi orang benar dan orang yang tidak benar. Bahkan Yeremia 29 tadi yang kita baca bersama, kita tahu bahwa Tuhan kita ini punya rancangan yang luar biasa. Bukan rancangan kecelakaan, tapi rancangan yang memberikan kepada kita hari depan yang penuh dengan harapan. Masalahnya sekarang, bagaimana saya dan saudara memperoleh yang namanya berkat Tuhan itu? Atau saya dan saudara hidup dalam berkat Tuhan itu? Nah, perhatikan yang pertama, hidup dalam berkat Tuhan itu dimulai dengan menerima Kristus sebagai juru selamat. Ya, ini step pertama, anak tangga pertama, langkah pertama. Anda dan saya mau mulai hidup dalam berkat Tuhan. Mulailah hidup dengan menerima Kristus sebagai juru selamat. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ada dua macam pandangan dalam dunia ini tentang hidup dalam keberkatan. Yang pertama itu adalah pandangan secara umum. Ya, apa pandangan secara umum? Orang yang kaya secara materi,
Orang yang hidupnya, saudaraku, bisa tercukupi semuanya. Sepertinya keberkatan begitu ya. Tentang bagaimana orang itu memperoleh kekayaannya, harta bendanya, atau bagaimana keadaan rohaninya, opini umum, pandangan umum tidak memusingkan. Yang penting orang itu kaya raya, uangnya banyak, deposito simpanannya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak, mungkin juga punya pembantu dan sebagainya, mewah, rumahnya besar, ada kolam renang dan sebagainya. Tapi saudaraku, pandangan firman Tuhan berbeda dengan pandangan dunia. Apa pandangan firman Tuhan? Orang yang diberkati Tuhan adalah orang yang rohaninya keberkatan. Jadi nomor satu apa dulu? Kalau tadi pandangan opini umum, jasmani dulu ya. Tapi firman Tuhan bilang apa? Rohaninya dulu apa? Keberkatan. Terus hidupnya ini mau taat kepada firman Tuhan, kebutuhannya sehari-hari dicukupi Tuhan. Jadi nomor satu yang dilihat jasmani atau rohaninya dulu. Hidup dalam berkat Tuhan menurut firman Tuhan, jasmani atau rohani dulu? Rohani. Tapi dunia, opini umum yang dilihat apanya dulu? Jasmaninya dulu. Coba buka Mbak Tera, 3 Yohanes ayat 2. Ini hanya ada satu pasal ya. Surat 3 Yohanes ayat 2. Nah coba penekanan khusus dari Rasul Yohanes tentang hidup keberkatan atas dasar firman apa? 3 Yohanes ayat 2. 3 Yohanes ayat 2. Demikian firman Tuhan, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, kalau saudara punya Alkitab King James Version, ya, terjemahan bahasa Inggris ya, itu ayatnya berbunyi demikian ya, saya bahasakan Indonesia. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, kiranya engkau berada dalam keberkatan dalam segala sesuatu dan sehat selalu. Perhatikan, sama seperti jiwamu keberkatan. Kalau tadi dalam terjemahan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, bunyinya apa? Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Perhatikan, sama seperti apa saudaraku? Jiwamu. Ini manusia batin, bukan jasmani. Baik-baik saja. Jadi saudaraku sekalian, mendengar baik-baik, ukuran berkat secara jasmani menurut firman Tuhan itu harus sejajar. Tahu sejajar enggak? Sama dengan rohani kita. Nangkep ya? Jasmani rohaninya sama. Ketika rohanimu segini, berkat jasmanimu seberapa? Tuhan kasih sama, sejajar. Jadi saudaraku, dengar baik-baik. Tanpa rohani yang keberkatan, berkat jasmani bukan menjadi berkat. Saya ulang sekali lagi. Tanpa rohanimu keberkatan, berkat jasmani bukan jadi berkat. Dan itu dibuktikan, saudaraku. Berapa banyak orang punya uang banyak, tapi anaknya kena narkoba. Bisa enggak, saudaraku? Berapa banyak orang punya segalanya, tapi malam enggak bisa tidur. Ini orang Kristen loh, jangan ngomong orang di luar Tuhan, orang Kristen. Berapa banyak orang punya uang, tapi hidup rumah tangganya tidak damai sejahtera. Ada enggak orang Kristen seperti ini? Ada. Jadi sekali lagi, tanpa rohanimu yang keberkatan,
maka berkat jasmani itu bukan berkat. Bisa jadi itu malah kutuk. Karena itu saudaraku sekalian, untuk memenuhi syarat orang keberkatan menurut tolok ukur firman Tuhan, faktor rohani harus diutamakan. Apa yang diutamakan saudaraku? Faktor rohani. Nah, orang itu seringkali kepleset di sini. Orang banyak kejar materinya dulu, siang malam bekerja, mendapatkan semuanya, mencukupi semuanya. Tidak lagi pedulikan Tuhan nomor sekian, apalagi pelayanan saudaraku. Saya pernah kasih ilustrasi sama saudara. Satu kali saudaraku, ada seorang raja yang memberikan pengumuman bahwa dia mengadakan sebuah perlombaan menghias kereta kuda. Nah saudaraku, siapa kereta kudanya yang paling bagus, maka dia akan menjadi pengelola, bukan hanya dapat dia saja, tapi dia bekerja di istana raja. Dia menjadi pengelola kuda-kuda daripada istana dan juga keretanya. Nah, mendengar informasi itu banyak orang ikut. Dan banyak orang memikirkan bagaimana caranya aku menghias kereta sebagus-bagusnya supaya aku menang. Dan betul saudaraku, ketika hari hanya saudaraku, ada satu orang saudaraku, selama 1 minggu itu dia udah persiapan, banyak hal dia lakukan, dicat, dihias, dikasih aksesoris, lain sebagainya. Tapi begitu hari hanya, si kereta sudah jadi dan kudanya harus dipasangkan di kereta itu. Dia pergi ke kandang kudanya, apa yang dia lihat? Kudanya mati saudaraku. Kenapa mati? Seminggu si orang ini tidak ngurus kudanya. Yang diurus apanya saudaraku? Yang diurus apanya? Keretanya. Bagaimana caranya kereta bagus bisa menang? Tapi dia lupa, dia harus urus juga apa saudaraku? Kudanya. Banyak orang Kristen seperti itu. Dalam hidup saudaraku. Disibukkan, dipusingkan dengan masalah-masalah di dunia, di bumi ini, kini dan di sini. Lupa satu hal. Dia dapat keringat. Dia dapat usaha bekerja. Dia dapat sehat. Itu kalau bukan dari sana, dia tidak bisa akan kerjakan. Amin saudaraku. Karena itu ayo belajar, utamakan hal yang utama dalam hidup ini, rohani saudara. Dan ketika rohmu bertumbuh, itu berkat itu nyusul. Berkat itu ngikuti. Buka ya Mbak Tera. Daud ngomong gini saudaraku. Bentar saya carikan ayatnya ya. Ya, Mazmur 23 ayat 6. Mazmur 23 ayat 6. Daud ngomong apa saudaraku? Ya, Mbak Tera bacakan. Mazmur 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Perhatikan, kemanapun Daud pergi, kebajikan dan kemurahan itu mengikuti siapa? Daud. Berkat itu ngikuti Daud. Kemana Daud melangkah, kebajikan, kemurahan, berkat apa saudaraku? Ngintel, ngikut. Apa kuncinya? Ayat 1. Buka ayat 1, Mbak Tera baca. Apa rahasianya? Dia bisa mengalami berkat yang seperti itu. Kemanapun dia melangkah diikuti sama berkat. Apa? Mazmur 23 ayat 1 Mbak. Mazmur 23 ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya. Tuhan adalah apa? Gembalaku. Dia prioritas utama, dia juru selamat kita. Karena
itu saudaraku, Anda yang belum terima Yesus sebagai juru selamat, hari ini sekarang harus terima Yesus sebagai juru selamat. Kalau hidupmu mau penuh dengan berkat. Kalau mungkin engkau sudah terima Yesus sebagai juru selamat, hari ini coba cek dirimu. Sudahkah dirimu ini menjadikan Yesus prioritas utama dalam dirimu? Apakah engkau hanya jadikan Yesus itu sebagai agen asuransi? Jamin saudara tidak ngalami yang namanya api neraka kekal. Jamin saudara kalau sakit ada juru rawat yang rawat saudara. Seperti itukah Yesus bagi engkau? Tapi mari kita bertobat. Jadikan Yesus juru selamat. Dia gembala kita, yang nuntun kita bukan kita yang nuntun Tuhan. Kemarin sudah saya sampaikan ini saudaraku. Karena itu saudaraku, ketika kita jadikan Tuhan prioritas utama, rohaninya dijaga benar-benar, apa yang terjadi? Tidak akan kekurangan aku. Yang amin 2 orang, 3 orang. Amin saudaraku. Hari-hari tidak semakin mudah. Alkitab sudah nulis ribuan tahun lalu. Tapi perhatikan dengar baik-baik. Kalau saudara punya hidup rohani melekat dengan Tuhan, relasi hubunganmu dengan Tuhan itu dekat, maka saudaraku, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan tidak pernah lepas dalam hidupmu. Amin. Karena itu jangan khawatir, jangan takut. Di Alkitab ada tertulis satu kisah. Tuhan Yesus, saudaraku sekalian, satu saat pergi naik perahu, menyeberang Danau Galilea. Nah, di tengah-tengah Danau Galilea, diserang taufan, angin ribut luar biasa, sampai perahu itu saudaraku penuh dengan air. Mereka takut murid-murid ini kalau sampai penuh dengan air, perahu ini akan terbalik, mereka akan mati binasa di laut, di Danau Galilea. Mereka teriak-teriak dan bangunkan Yesus, karena Yesus tidur di buritan perahu itu. Saudara, kenapa Yesus bisa tidur? Ombaknya sedang besar. Kenapa saudaraku? Halo? Kenapa? Karena Yesus percaya Bapaknya di surga itu akan tetap memelihara dia. Amin. Setiap hari Yesus bangun keintiman dengan Bapa di surga. Sebagai manusia ya, dia waktu itu di bumi, dia ngasih contoh kita, bangun keintiman dengan Bapa di surga. Malam-malam Yesus berdoa. Yesus ke tempat sunyi, bukan lagi refreshing, tapi dia sedang menjalin keintiman dengan Bapa di surga. Karena itu ketika ada badai, dia percaya, tetap yakin pemeliharaan Bapa di surga. Tidak mungkin besok ada Yerusalem Post, terus sebar itu berita atau masuk ke YouTube. Ya. Malam hari tadi, Yesus batal jadi juru selamat manusia, menebus dosa manusia. Karena tadi malam kecelakaan di Danau Galilea, mati. Tidak ada cerita itu. Yesus tahu matinya bukan di Danau Galilea, tapi di sini, di kayu salib. Amin. Satu lembar rambutmu tidak pernah akan bisa jatuh kalau tidak ada izin Tuhan. Amin. Mau orang berusaha kayak apapun, mari belajar tetap percaya. Bisa seperti itu apa? Bangun keintiman dengan siapa? Tuhan. Jadikan dia juru selamat, prioritasmu, number 1, nomor 1. Siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, hidup dalam berkat Tuhan dilanjutkan dengan relasi hubungan 2 arah. Coba buka Mazmur 1 ayat 3 ya. Saya akan bacakan buat saudara supaya menyingkat waktu ya. Mazmur 1 ayat 3. Firman Tuhan berkata demikian. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air,
yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya, apa saudaraku? Berhasil. Saya mau tanya sama saudara, kira-kira Anda pengen gak hidup seperti ini? Apa saja yang kita buat berhasil. Pengen gak? Pengen? Ini bukan bicara hanya finansial, keuangan. Tapi berhasil di sini itu maksudnya, saudaraku, dalam aspek yang lebih luas. Keuanganmu tercukupi, kebutuhanmu pas butuh ada, ya kan? Bahkan bisa berlebih, bisa berbagi dengan banyak orang. Rumah tanggamu bahagia, ini hidup berhasil menurut firman Tuhan. Tapi perhatikan coba, bagaimana kita bisa mengalami ayat 3. Coba Mbak Tera baca ayat 1 dan 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Ini syaratnya, ya. Syarat mau apa saja yang kamu buat berhasil, setiap yang engkau sentuh, engkau kerjakan, engkau ini punya tangan-tangan emas, caranya gimana? Yuk baca Mbak ayat 1 dan ayat 2. Mazmur pasal 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ya, terima kasih. Yang pertama syaratnya, ayat 1 berkata begini, berbahagialah, ya. Atau tadi ayat yang ketiga, apa yang kamu buat berhasil, jadi berbahagia dan apa saja yang kita buat berhasil. Syaratnya nomor 1 adalah menjaga hubungan dengan sesama manusia. Apa syarat nomor 1? Jaga hubungan dengan sesama manusia. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Dale Carnegie seorang motivator, ya, dia pernah berkata begini, keberhasilan seseorang itu ditentukan 15% dari IQ-nya. Tetapi 85% ditentukan karena dia menjalin hubungan. Kalau saudara punya hubungan yang baik dengan sesama manusia, itu sudah modal. Katakan modal. Modal kita. Tapi seringkali hubungan dengan sesama manusia itu bukan hal yang positif. Seringkali juga terjadi hubungan yang negatif. Apa? Ayat tadi menyebutkan, janganlah kamu, ya, berjalan menurut nasihat orang fasik. Artinya apa? Artinya kita tidak mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang yang jelek, orang-orang yang bejat moralnya, dan gaya hidup mereka yang tidak mengenal Tuhan. Jangan pikir wah orang Kristen kok, orang Kristen aja mati setuju, ada yang tidak mengenal Tuhan cara hidupnya. Buktinya apa? Yesus bilang, tidak setiap orang berseru padaku Tuhan, Tuhan, masuk dalam kerajaan surga. Mereka udah ngusir setan. Oh, ini mungkin tingkat dewa ini. Hamba Tuhan yang pelayanan luar biasa, tapi tidak jamin dia itu hidupnya itu di dalam Tuhan. Karena itu sudah mungkin orang Kristen, tapi kita belajar kalau orang Kristen kita lihat nih, mulutnya saudaraku, perilakunya, hidupnya. Kemarin saya sudah singgung ini dalam perkataan, ya, jaga omongan kita. Mulut ini yang keluar dari hidup kita ini, itu adalah mengeluarkan atau mencerminkan kondisi spiritual kita, rohani kita. Firman Tuhan berkata, yang keluar dari mulut, ucapan, luapan dari mana? Dari hati. Jadi kondisi spiritualmu itu keluar, ketok, kelihatan. Dari mana saudaraku? Ucapan kita. Karena itu perhatikan, jangan hidup dengan orang-orang Kristen sekalipun. Kalau mereka hidupnya itu jauh dari Tuhan, bahkan tidak kenal Tuhan. Meskipun KTP Kristen, pelayanan hamba Tuhan sekalipun, tapi moralnya rusak, moralnya bejat saudaraku. Ada juga pendeta loh, jangan dibilang pendeta enggak ada, pendeta ngamili orang juga ada.
pendeta ngerusak rumah tangga orang juga ada. Juga ada orang Kristen pelayan Tuhan, tipu sana, tipu sini, kawin, cerai dan sebagainya. Kira-kira ada enggak? Halo, ada enggak? Ada. Jadi mari kita, firman Tuhan berkata, kalau kamu mau hidup dalam berkat Tuhan, jauhi itu orang-orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya apa? Tidak ikut-ikutan melakukan dosa atau mencontoh perbuatan-perbuatan orang yang hidupnya bergelimang dosa. Ora cocok, cerai. Wes suamiku ini sudah tidak bisa sayang sama aku, tidak harmonis lagi. Ya udah aku cari lagi yang lain. Atau si suami, wah ada daun muda, ya enakan daun muda. Saudaraku sekalian, bergelimang dosa hidup. Kalau kamu mau hidup dalam berkat Tuhan, jauhi itu. Jangan berdiri di orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Artinya apa? Tidak bergaul di kalangan orang yang mulutnya kotor. Kira-kira orang Kristen ada yang masih suka misuh enggak? Halo? Masihnya kok lemes? Masih enggak? Pernah lihat? Atau barangkali di rumah ada? Oh, dalam nama Yesus ya, mesti bertobat. Nah, jangan suka bergaul dengan orang model seperti itu. Pergaulan yang buruk, firman Tuhan bilang apa? Merusak kebiasaan yang baik. Sehebat-hebat apapun, kalau harianmu bergaul dengan orang model mulutnya kotor, lama-lama jadi kotor mulut saudara. Dikit-dikit misuh, dikit-dikit kalau marah atau apa, saudaraku sekalian, mulutnya keluar perkataan dari kaki 1 sampai kaki 1000. Keluar semua kebun binatang. Amin. Puji Tuhan, tidak ada yang amin. Hal yang kedua adalah syaratnya, tadi kan hubungan dengan sesama. Yang kedua, ayat yang kedua itu. Tetapi kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan, merenungkan Taurat itu siang dan malam, menjaga hubungan dengan Allah. Kalau saudara mau berhasil, penuh keberkatan dalam hidupmu, yang engkau perbuat berhasil, engkau berbahagia, jaga hubungan dengan sesama manusia. Yang kedua adalah jaga hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, bagaimana karakter kepribadian seseorang itu dapat dilihat dari pergaulan orang tersebut. Kalau orangnya itu suka bergaul dengan orang-orang yang rusak, diragukan ini tanda tanya, macam apa karakter kepribadian orang itu. Tapi kalau orang hidupnya itu ada dalam berkat Tuhan, maka dia itu tadi ayat 2, bergaul erat dengan firman. Kalau setiap hari sehari aja dia tidak baca Alkitab, merasa sesuatu ada yang kurang. Nah ini maksudnya tadi, menjaga hubungan dengan Tuhan. Bukan itu saja saudaraku, dia merenungkan firman siang malam. Bapak Ibu saudara, satu saat Yosua, dia diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Ya, tahu ya, bangsa Israel ini kan bangsa keras kepala, suka ngambekan, suka mengeluh, ya, macam-macam lah, mau bunuh kalau enggak sesuai dengan hatinya. Wah, pokoknya satu bangsa yang luar biasa keras. Nah, karena Musa sudah meninggal, maka Yosua harus memimpin nih, masuk ke tanah perjanjian, tanah Kanaan. Ini satu mandat, satu amanat yang berat buat Yosua. Karena ini sekian juta orang ini, orang-orang yang enggak mendukung dia, saudara. Tapi saudaraku, satu saat dalam kebimbangan, kekhawatiran, ketakutan Yosua, muncullah firman Tuhan. Anda nanti bisa baca Yosua 1 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat 9. Tapi intinya khusus di ayat 8. Ya, coba buka ya. Yosua 1 ayat 8.
inti daripada pesan Tuhan kepada Yosua adalah ini. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati ya, sesuai dengan apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Perhatikan, jangan lupa memperkatakan kitab Taurat ini. Itu pesan Tuhan pada Yosua. Kalau kamu mau berhasil lewati ini, masuk ke tanah perjanjian, ya, jangan lupa memperkatakan Taurat. Yang kedua apa? Renungkan siang malam. Yang ketiga, bertindak hati-hati. Seorang hamba Tuhan bernama Derek Prince, dia menyingkat 3 ini menjadi 3 hal yang praktis, yaitu pikirkan firman, katakan firman, lakukan firman. Kalau kita mau berhasil menjaga hubungan dengan Tuhan, yang pertama apa? Pikirkan firman, apa saudaraku? Katakan firman. Yang ketiga, lakukan firman. Ini setiap hari kan otak kita ini kan medan peperangan kan, pikiran kita ya. Hati ini juga gitu loh, lihat dipengaruhi dengan mata kita, dengan telinga kita. Wah, jadi deg-degan, jadi was-was. Ingat, firman Tuhan bilang, kalau kamu mau berhasil, mau beruntung, double porsi, B2B, berhasil beruntung. Satu apa? Pikirkan firman. Ini setiap hari pikiran harus diisi dengan firman. Firman. Lihat masalah, mana tahan. Tapi pikirkan firman, terus bilang apa? Pencobaan yang kamu alami, pencobaan biasa. Wah, jenggelek meneh saudaraku. You know, bahasa jenggelek itu apa saudaraku? Kuat lagi, ngadepi tantangan, berani lagi. Enggak ngelokro, enggak patah semangat, enggak loyo. Anda lihat saudaraku sekalian, sakit, pusing ya aku. Pikiran. Darah Yesus, di dalam darahnya ada bilur darah Yesus menyembuhkan. Kamu jelek, kamu ini loh enggak mungkin berhasil. Aku berharga di mata Tuhan. Aku mengasihi engkau dan aku mencintai engkau, memberikan hidupku kepadamu. Karena itu saudaraku, jangan dengar omongan orang. Jangan pikir omongan orang, tapi dengar dan pikir omongan Tuhan, omongan firman. Amin. Ayo setiap hari jemaat GBI Bait Kudus, kalau engkau mau jaga hubungan dengan Tuhan, pikirkan firman. Caranya gimana? Baca firman. Yang kedua apa? Katakan firman. Tadi loh, di cermin, mungkin saudara ngadepi gini, aduh aku apa bisa, tapi di cermin bilang, aku ini pemenang, aku bukan pecundang. Seperti si Gideon itu loh. Ayo katakan firman hari-hari ini. Karena kalau enggak mentalmu itu akan down. Lihat di kantor begini, lihat dagangan begini, belum laku-laku, lihat tagihan begini. Ya kan saudaraku? Kalau saudara mau berhasil hidup dalam berkat Tuhan, pikirkan firman, katakan firman. Yang kedua apa? Yang ketiga, lakukan firman. Jangan hanya yang enak-enak aja yang kau lakukan, tapi termasuk yang berat, belajar lakukan firman. Suruh ngampuni, ngampuni. Ya, suruh menjadi berkat, berbagi dengan orang, lakukan. Maka saya percaya hidup kita akan berhasil dan beruntung. Yang ketiga terakhir, hidup dalam berkat Tuhan diakhiri dengan sikap yang benar terhadap harta benda. Jadi yang pertama, kalau kita mau hidup dalam berkat Tuhan adalah jadikan Yesus sebagai juru selamat kita, tempat yang utama, prioritas pertama. Yang kedua adalah apa saudaraku? Saya dan saudara ya menjaga ya yang namanya relasi, ya hubungan dengan manusia dan hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga adalah
kita harus punya sikap yang benar terhadap harta benda. Kalau Anda baca dalam Lukas 12 ayat 16 sampai dengan 21, maka di situ dikisahkan ada seorang yang kaya menurut standar dunia. Orang ini termasuk orang hebat dan orang sukses. Kenapa? Hasil ladangnya itu melimpah ruah. Dia juga buat lumbung-lumbung, ya, gudang-gudang yang dia baru terus, ya, karena dia panen, ya, wah luar biasa ini orang. Saat paceklik tiba dia akan keluarin itu, tinggal buka aja. Tapi saudaraku, menurut standar dunia sukses hebat, tapi menurut standar Tuhan, dia, firman Tuhan bilang, orang yang bodoh. Kenapa dia bodoh di hadapan Tuhan? Karena mikir untuk diri sendiri, tapi dia tidak kaya di hadapan Tuhan. Jadi dalam dunia ini ada dua macam orang kaya. Kaya di hadapan manusia, hebat luar biasa, nambah uang terus, tapi tidak punya tabungan di sorga. Ketika dia mati, saudaraku sekalian, apa yang terjadi? Ditinggal semua. Satu bata pun dia enggak bawa loh. Enggak berkuasa bawa satu bata pun. Wong mandi aja dimandiin no. Betul apa betul? Dah berhenti di situ. Mau didandani kayak apapun dia enggak bisa bawa apa, pegang apapun enggak bisa sampai selesai. Tapi ada orang yang kaya di hadapan Tuhan. Dia, saudaraku, memiliki harta yang dia peroleh bukan dengan cara yang salah. Dia giat, kerja, tekun, ulet, dan dia juga sangat mengasihi Tuhan. Buktinya apa? Hatinya ini tidak melekat ke hartanya. Dia kumpulkan juga harta di sorga. Nah, ketika dia mati, saudaraku, dia pergi, ya, tinggalkan itu yang di bumi, tapi dia juga punya harta benda di sorga. Orang kaya dalam Lukas 12 ini salah menempatkan prioritas. Karena itu di awal tadi saya bilang, jangan salah prioritas. Prioritas kita bukan di sini. Di sini ini hanya mampir ngombe. Ya, di sini ini hanya firman Tuhan bilang 70, 80. Tapi yang kekal di mana? Di surga. Anda boleh bekerja, ya, ulet, harus giat, gigih, tapi jangan lupa ada kekekalan di sana. Ada harta juga yang harus kita kumpulkan di sana. Buat Tuhan, buat saluran juga berbagi dengan banyak orang. Sedekah kita, perbuatan baik kita, masuknya kemana? Ke surga. Karena itu saudaraku sekalian, tujuan utama yang kita kejar dalam hidup ini pertama, menyenangkan hati Tuhan. Menyenangkan hati siapa? Hati Tuhan. Engkau boleh kerja, harus kerja, ya, manusia harus kerja. Tapi jangan lupa, kita juga harus kerja buat kekekalan kita di surga. Yang kedua, kalau kita menyenangkan hati Tuhan dengan tulus, Matius 6 ayat 33, Tuhan akan menambahkan semua. Katakan semua. Semua. Dan itu bukan usaha kita. Amsal 10:22. Dikatakan firman Tuhan, coba Mbak Tera baca Amsal 10:22. Itu bukan usaha kita, tapi itu adalah apa? Firman Tuhan bilang apa? Amsal 10:22. Amsal pasal 10 ayat 22, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Ya, biar Anda banting tulang, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, malam jadi siang, siang jadi malam, kejar duit terus. Tapi kalau tidak ada berkat Tuhan, tertutup jalanmu. Tapi kalau saudara kerja, giat, tekun, ulet, gigih, terus saudara bawa ke Tuhan, serahkan sama Tuhan, minta anugerah Tuhan, maka berkat Tuhan itu akan turun dalam hidup saudara. Dan yang ketiga, semakin Tuhan menambah berkat jasmani, orang yang hidup dalam berkat Tuhan itu akan makin giat menabung di sorga.
bukan makin pelit, tapi makin giat, makin suka nabung di sorga. Ayat terakhir yuk buka Mas, 1 Korintus 6 ayat 9-10. Kita baca ya. Perhatikan ini saudara ya. Yuk 2, 3. Atau tidak tahukah kamu, baca sama-sama ya, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Lalu janganlah sesat, orang cabul, terus penyembah berhala, orang berzina, apalagi banci, orang pemburit, next, pencuri, apa? Orang kikir, termasuk pelit ya, apalagi pemabuk, pemfitnah dan penipu. Perhatikan, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kalau engkau diberkati Tuhan tapi kikir, puji Tuhan Anda hadir di sini. Malam ini tobat. Ini firman Tuhan yang bilang loh, orang kikir tidak ada bagian dalam kerajaan sorga. Tapi justru semakin kita diberkati, ya, kan kuncinya kita diberkati dulu toh. Kalau enggak diberkati bagaimana kita bisa jadi saluran berkat? Kita giat, kita ulet, kita rajin kerja, kita diberkati, sisihkan itu. Sisihkan buat Tuhan, sisihkan buat berbuat baik, sedekah, buat banyak orang jadi berkat. Maka kita sedang menabung di sorga. Amin. Jadi nabung itu tidak hanya di bumi, tapi butuh juga nabung di sorga. Kesimpulannya yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Terimalah Kristus sebagai juru selamat. Yang kedua apa? Terus bangun hubungan dengan Tuhan dan sesama. Yang ketiga, miliki sikap yang benar terhadap harta benda. Maka Sang Gembala Agung itu akan menuntun kita dalam kepenuhan berkat-berkat-Nya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita sama-sama berdiri, saudara. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya Tuhan memeteraikan di dalam setiap loh hati umat-Mu. Firman bukan saja kami dengar, tetapi firman kami lakukan. Kami perkatakan dan kami terus akan pikirkan. Dan pikiran kami ini Tuhan akan terus mengalami kemenangan demi kemenangan. Karena Engkau ada bersama dengan kami. Kami bisa optimis menjalani hidup. Kami bisa kuat menjalani hidup. Karena kami tahu Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Yang memberikan hidup dalam keberkatan buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ini mungkin ada di antara saudara yang sedang seret ekonomimu. Tapi jangan takut. Tetap berharap kepada Tuhan. Tetap percaya ada pertolongan dalam hidupmu, dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, dalam apapun yang engkau lakukan. Saya rindu berdoa buat saudara. Angkat tangan kananmu dan taruh tangan kirimu di dada. Tuhan, berkati umat-Mu malam hari ini. Jadikan tangan-tangan kami seperti tangan Ishak Tuhan. Tangan emas. Apa yang kami sentuh berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga dengan keberhasilan, keberkatan yang Tuhan anugerahkan buat kami, hidup kami lebih lagi menjadi berkat bagi pekerjaan-Mu dan juga bagi banyak orang Tuhan. Kami tahu hidup kami tidak lama, 70, 80, tetapi kami percaya ketika kami isi hidup kami untuk hidup yang berguna bagi Tuhan dan bagi sesama, maka kami sedang menabung perkara-perkara yang indah dalam kerajaan-Mu. Engkau akan bawa kami dalam keberkatan-Mu. Di masa pandemi kami percaya ada pemeliharaan Tuhan, ada anugerah khusus buat kami. Mungkin kami terdampak, tapi kami percaya itu membawa kami untuk melekat dengan Engkau. Semakin kami dekat dengan Engkau, semakin melekat dengan Engkau, kami percaya maka Engkau sedang menambahkan
dan membuat setiap usaha kami, kebutuhan apapun dalam hidup kami, Tuhan akan berkati dan selesaikan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tanganmu dan mulai sembah Tuhan. Turunkan tanganmu, turunkan tanganmu. Saudaraku, mungkin engkau sudah berusaha, engkau giat, engkau tekun, engkau ulet, tapi mari belajar, serahkan itu kepada Tuhan. Minta anugerahnya sekarang. Tuhan, berkati pekerjaanku, berkati buah tanganku Tuhan. Aku serahkan kepadamu hari ini, aku berikan kepadamu hari ini Tuhan. Kira payaralaya syekiratakara para paralaya. Katakan bersama dengan saya, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat, aku berserah, aku berserah, aku berserah, aku berserah. Pelayan perjamuan kudus silahkan maju ke depan. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala Sidang. Tuhan, kami mengucap syukur jika pada kesempatan kami pada malam hari ini kami bersama akan menikmati roti dan anggur sebagai simbol dari tubuh dan darah-Mu Tuhan. Ketika kami percaya bukan hanya simbol, tapi itu berubah menjadi darah dan daging-Mu yang kami makan, yang kami terima. Dan darah daging-Mu itu akan bekerja menggenapi seluruh kebenaran firman-firman yang kami terima. Darah dan tubuh-Mu Tuhan bekerja menyembuhkan yang sakit dan juga memberikan kekuatan kepada kami yang lemah Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, arahkan tangan kita dan berdoa bersama untuk tubuh dan darah-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami akan terima tubuh dan darah-Mu dengan bersyukur, dengan kami tetap percaya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan sudah menggenapi seluruh firman-Mu Tuhan. Hari ini kami terima dengan pengucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita yang percaya bersama katakan, amin. Silakan saudara duduk. Pada satu bukit jauh dari sini, lihat salib Tuhan berdiri, sepotong kayu kasar, tanda dosa besar, di sana Tuhan ku telah membeli. Ku datang
Mari kita bagi-bagi bersama dan akan pujian. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus persekutuan kami dengan Engkau lewat kami menerima tubuh dan darah-Mu. Itu semua adalah kudus. Kalau kami melihat, membayangkan kehidupan manusia yang penuh dengan dosa, dan Engkau mengasihi kami, Engkau rela mati bagi kami. Engkau rela Tuhan menyerahkan diri-Mu bagi kami. Engkau menjadi korban penebusan bagi kami. Kami mengangkat wajah kami. Kami terima dengan penuh ucapan syukur. Persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu hari ini, malam ini juga Tuhan. Kami mengucap syukur kepada Engkau. Mari kita pegang dengan tangan kanan kita lebih atas dari kepala kita. Demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal 11 ayat yang ke-23. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Bait Kudus, jemaat yang diberkati, jemaat yang penuh dengan kuasa Tuhan, bukankah roti yang padanya kita pegang dan kita pecah-pecahkan, kita bagi-bagikan, bukankah semuanya itu dalam satu persekutuan, yaitu di dalam tubuhnya Tuhan Yesus Kristus? Yang percaya katakan amin. Mari kita makan. Mari kita angkat cawan, ucapan syukur lebih atas dari kepala kita, dan demikian firman Tuhan dalam 1 Korintus 11 ayat 25. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jemaat Bait Kudus yang diberkati, bukankah cawan pengucapan syukur yang padanya kita terima, bukankah itu semua dalam satu persekutuan, itu dalam darahnya Yesus Kristus? Yang percaya katakan, yang percaya katakan, mari kita minum dengan penuh percaya. Terima kasih, mari kita sembah Tuhan. Laba kata kasikin kata kalama kata kata kuraba kata 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 kasikin kata kalaba kata kata inama kata kalaba kata karaba kata 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 karaba kata 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 kata
berkata, hari ini aku mendengar firman-Mu, bertolak belakang dengan pikiran-Mu, bertolak belakang dengan kehendak-Mu. Engkau mungkin rasa sakit hati, engkau ingin membalas segala sakit hatimu. Engkau rasa ingin dibuat mangkel dengan sesamamu. Engkau ingin rasa membalas rasa sakit hatimu. Buang itu jauh-jauh dari hidupmu. Buang hidupmu dari jauh-jauh dari hidupmu. Mari kita sembah Tuhan. Kirama kata karapa kata 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 karapa kata kata karapa kata. Ena malam 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 ya. Era malam sekira bala 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 bala. Kira malam 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 malam. Kira bala 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 bala. Kira bala 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 bala. Terima kasih Tuhan, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Karena salib-Mu, karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Terima kasih kami boleh disatukan dengan tubuh dan darah-Mu. Satu makanan yang benar-benar makanan yang kami terima menjadi berkat bagi kami. Seumur hidup kami pegang terus janji firman-Mu. Ya dan amin setiap janji firman Tuhan. Kami hidup diberkati Tuhan, kami bekerja hanya sebagai sarana dan alat, tapi kami sudah percaya diberkati Tuhan. Dianugerahkan kemurahan, kebaikan bagi kami sampai masa tua kami. Sampai anak cucu kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Kau berkati jemaat Tuhan yang minggu-minggu ini dalam perjalanan atau tinggal di luar kota, Tuhan jagai, Tuhan lindungi, Tuhan berikan perlindungan yang penuh, dan Tuhan juga menyertai jemaat Tuhan yang sakit, jemaat Tuhan yang saat ini lemah. Tuhan berikan kekuatan, yang lemah pasti kami percaya Tuhan berikan kekuatan, yang sakit Tuhan sembuhkan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau menyembuhkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk orang-orang yatim, orang-orang jompo, dan orang-orang tua kami yang saat ini dalam kondisi yang lemah. Tuhan, Engkau berkati mereka. Berkati dengan kesehatan, kekuatan, damai sejahtera daripada Tuhan, seperti halnya Engkau memberkati kami. Berkat juga mengalir bagi orang tua kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Juga berkati, kami percaya Pak Jokowi, Pak Rudi, Pak Jokowi, Pak Gibran, kami percaya Tuhan Kau memberkati pemimpin-pemimpin kami, orang-orang yang Kau pilih menjadi pemimpin bagi kami.
Berkati tanah air kami, negeri kami, Indonesia. Berkati Tuhan, jauhkan dari bencana alam, jauhkan dari segala mara bahaya, dan Tuhan menjaga, melindungi kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat yang sudah memasukkan dalam kotak doa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh percaya mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Mujizat Tuhan masih terjadi sampai hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang percaya bersama katakan, amin. Kita akan akhiri ibadah kita. Ya, naikkan satu pujian bagi Tuhan. Bukan terbang bersama. Terang bagi jalan-jalanku, beri kemuliaan Tuhan. Bapa, setelah kami beribadah, kami bersukacita dalam Tuhan, kami mendengar firman-Mu, dan kami punya hati tekad yang kuat untuk firman-Mu kami lakukan dalam hidup kami. Kami percaya Roh Kudus sudah memberkati kami ketika kami punya tekad yang kuat untuk firman Tuhan kami kerjakan. Dan Tuhan, kami sebentar akan kembali dengan segala aktivitas kami. Kami percaya dalam anugerah berkat Tuhan yang berkesinambungan dan damai sejahtera daripada Tuhan menyertai kita. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan kami pulang dengan membawa berkat sukacita Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, undurlah dari tempat ini bersama dengan Tuhan, kasih karunia menyertai kita. Apa yang tidak pernah kau lihat, kau pikirkan, apa yang tidak timbul dalam hatimu, disediakan dengan luar biasa oleh Tuhan. Kasih karunia menyertai kita, damai sejahtera menyertai kita. Terimalah berkat dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, amin, amin.